Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan dan saya mendapatkannya dari buku yang ditulis Anthony de Mello. Dia mengisahkan tentang seekor ikan kecil di tengah lautan dan bertanya kepada ibunya, mama ikan. "Ma," katanya, "samudra itu menakjubkan, begitu luas. Bagaimana saya bisa menemukannya?" Dan dia kemudian mencari ke sana kemari, balik lagi, tanya lagi kepada mamanya. Dan mamanya tersenyum saja. "Kamu tidak usah mencarinya, nak. Kamu ada di lautan itu. Cukup kamu tenang dan kemudian menyadari, menerima bahwa kamu ada di dalam lautan. Karena kamu memang berada di dalam lautan. Kemanapun kamu pergi, kamu ada di lautan itu." Saudara-saudari terkasih, ikan kecil itu adalah cermin kita semua. Kita sebetulnya ada di dalam lautan Tuhan. Allah ada dan menampung kita hidup di dalamnya. Kemanapun kita pergi di dalam kasih Allah. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Maka kita mencari Allah tidak akan ketemu, karena kita ada di dalamnya. Kita cukup tenang dan menyadari bahwa kita hidup bernafas di dalam Allah. Dan Allah adalah kasih. Maka ketika kita mengasihi, kita sungguh-sungguh berada di dalam Allah dan merasakan kehadiran Allah dalam kasih kita itu. Dan itu adalah hidup yang membuat kita tenang, damai, karena kita hidup di dalam Allah. Kita hidup di tempat kita bisa bernafas dan tumbuh, yaitu di dalam kasih. Maka tidak perlu mencari Allah, dalam arti mencari keliling kemana-mana, kita tidak akan menemukannya, karena Allah terlalu besar dan kita ada di dalamnya. Cukup tenang, hening, dan sadar bahwa kita di dalam Allah, kita di dalam kasih. Dan karena itu kita tenang, tidak usah khawatir akan apapun, karena sang kasih Allah itu adalah kasih, pengharapan, dan kehidupan kita. Itulah kehidupan yang membuat kita merasa tenang dan damai. Kita tidak pernah terpisah dari Allah sendiri, karena segala-galanya ada di dalam Allah. Dan karena itu cukup kita menyadarinya, mensyukurinya, dan mengalaminya. Tentu dengan kedamaian, dengan ketenangan, dan kita dalam rasa syukur yang besar. Karena di dalam Allah, kita di dalam kasih. Dan karena kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah, Allah menghembuskan nafas cintanya sehingga kita menjadi makhluk hidup. Maka di dalam Allah kita sungguh hidup, bertumbuh dan berkembang. Kita juga mengalami damai sejahtera, tidak usah khawatir akan apapun juga, karena Allah lah yang memelihara kita. Kasihlah yang memelihara kita. Kalau kita mengasihi, kita tinggal di dalam Allah. Persoalannya adalah, pertama, kita seringkali tidak sadar bahwa kita ada di dalam Allah. Yang kedua, kita tidak mengasihi, maka kita terpisah, seperti terpisah dengan kasih itu yang adalah Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih, yang mengasihi di dalam Allah, yang tidak mengasihi dalam arti tertentu keluar dari samudra kasih Allah. Nah, kalau ikan keluar dari samudra kasih Allah, ya pasti mengalami kesulitan untuk bernafas dan tidak bisa hidup. Maka mari kita menyadari akan kasih Allah itu. Tinggal di dalam kasih Allah dengan mengasihi. Barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah dan dia tinggal di dalam Allah. Maka saudara-saudari terkasih, hidup yang sungguh damai, penuh syukur dan sukacita adalah hidup dalam kesadaran bahwa kita ada di dalam Allah.
Allah memelihara kita, sehingga kita tidak perlu khawatir, gelisah, dan takut. Tidak perlu banyak hal yang kita lakukan. Cukup dengan menyadari dan hidup di dalam kasih kepada sesama, kepada binatang-binatang, kepada tumbuhan, kepada semesta. Karena Allah juga mengasihi kita lewat ciptaan-ciptaan yang lain, karena semua ada di dalam Allah. Dan kita bisa merasakan perhatian dan kasih Allah itu sejak kita ada di dalam rahim. Bahkan ketika kita lahir, kita terus-menerus mengalami kasih Allah itu lewat orang tua, kemudian lewat orang lain, guru-guru, teman-teman, dan banyak orang yang lain. Tetapi juga kemudian mengalami kasih Allah itu lewat bunyi kicauan burung di pagi hari, lewat sinar matahari yang memberi kehidupan, lewat angin yang berhembus semilir sejuk, membuat hidup kita menjadi nyaman. Karena semuanya adalah perwujudan dari kasih Allah sendiri. Kalau kita hidup dalam kesadaran akan kasih itu, kita hidup dalam kedamaian, dalam ketenangan, dalam rasa syukur. Dan kemudian kasih itu yang menjadi daya hidup dalam diri kita, yang kemudian menjadi terang bagi langkah saudara-saudari kita, yaitu ketika kita mengasihi, ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan saudara-saudari kita dengan penuh kasih. Maka hiduplah di dalam kasih, karena hidup dalam kasih itulah hidup yang paling mudah. Karena sesuai dengan kodrat kita ketika kita diciptakan, dan sesuai dengan bagaimana kita hidup di dalamnya, sehingga kita seirama, sinkron, harmoni dengan kasih Allah itu sendiri. Tentu lebih mudah daripada kemudian hidup keluar dari kasih Allah dengan membenci, dengan sakit hati, dengan menyimpan dendam. Kita terpisah dari Allah dan kita kesulitan bernafas, yang ujungnya justru mengalami penderitaan dan kematian. Terpisah dari Allah, kita tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Seperti ranting terpisah dari pokok anggur, tidak ada gunanya kecuali menjadi ranting kering yang kemudian dibakar. Maka mari kita tetap menempel pada pokok anggur, tinggal dalam kesadaran akan kasih Allah. Dimanapun kita bergerak, kita ada di dalam Allah. Dan kalau kita mengasihi, kita terus-menerus tinggal di dalam Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita menjalani kehidupan kita di dalam kasih Allah yang membuat kita merasa damai, penuh syukur dan sukacita. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.